Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan Mimin yang akan membahas alur cerita Raden Kian Santang, di mana pada episode kali ini akibat dari sihir ilmu sedot raga yang dilakukan semata setan, seluruh kesatria kerajaan Siliwangi mengalami tidak sadarkan diri, termasuk Raden Kian Santang yang berhasil hampir kehilangan energi akibat ilmu sedot raga dari pertarungan dengan si mata setan. Namun ditolong oleh Prabu Siliwangi. Di saat yang tepat sebelum Raden Kian Santang masuk ke dalam tubuh si mata setan, di scene yang lain si mata setan yang berhasil melarikan diri akibat ketidakmampuannya melawan Prabu Siliwangi melarikan diri sampai akibat pertempuran melawan Prabu Siliwangi. Si mata setan bersemedi untuk memulihkan tenaga dalamnya akibat melawan Prabu Siliwangi di dalam gua Cempang yang terkenal gua si mata setan. Di dalam gua si mata setan bersemedi dan memulihkan luka dalamnya tersebut, dan sampai datangnya juga sahabat baiknya Durgala. Dan si mata setan menceritakan kekalahan pertarungannya kepada Durgala, dan mereka berdua bersiasat akan kembali bertarung lagi melawan Prabu Siliwangi dan Raden Kian Santang. Mereka akan bersama-sama setelah pulih nanti si mata setan dari lukanya dalam si mata setan akibat melawan pertarungan melawan Prabu Siliwangi. Dan di sisi lain di dalam istana kerajaan Siliwangi, Syekh Guru Notjati sedang berusaha mengabaikan raga dan putra-putri Prabu Siliwangi dengan segenap kemampuan. Syekh Notjati memiliki alhasil perjuangan Syekh Notjati membuahkan hasil maksimal. Seluruh putra dan putri kerajaan Siliwangi berhasil berangsur sadarkan diri mereka, dan raga mereka sudah mulai menunjukkan pergerakan tanda sadarkan diri dari imbas ilmu sedot raga si mata setan tersebut. Termasuk juga Raden Surawisesa ikut mulai bergerak sadarkan diri. Melihat semua itu, Syekh Nurjati memanggil prajurit istana. Dan prajurit istana datang dengan mendengarkan perintah Syekh Nurjati agar memberitahu kepada Prabu Siliwangi untuk segera datang ke dalam istana Pajajaran untuk membantu memulihkan putra dan putri sang Prabu Siliwangi. Dikarenakan Syekh Nurjati sudah kehabisan energi hawa murninya, dan segera prajurit Siliwangi berlarian ke aula istana untuk menyampaikan kabar bahagia dari Syekh Nurjati tersebut. Namun di sisi yang lain, Prabu Siliwangi sedang berusaha mengobati Raden Kian Santang yang mengalami kebutaan akibat dari ilmu sedot raga si mata setan. Prabu Siliwangi berusaha keras dengan segenap kemampuannya yang ada pada dirinya untuk mengobati Raden Kian Santang yang ditemani oleh Ratu Kentring Manik. Di saat proses pengobatan untuk Raden Kian Santang, Prabu Siliwangi tak habis pikir akan dari kehebatan ilmu yang dimiliki oleh si mata setan sekarang, yang mengakibatkan cedera dan tak sadarkan diri putra putri Prabu Siliwangi. Namun alhasil dari semua kemampuan Prabu Siliwangi, Raden Kian Santang berangsur dapat melihat sekelilingnya, dan termasuk dapat melihat ayahanda Prabu Siliwangi dan Ratu Kentring Manik dengan samar-samar. Dan alhasil sembuh total semuanya. Di saat dengan keadaan itu, tiba-tiba prajurit istana yang membawa amanah Syekh Guru Notjati tiba-tiba di aula istana, dan prajurit utusan itu menyampaikan agar Maharaja Prabu Siliwangi untuk segera datang ke dalam istana guna melihat putra-putri sang Prabu Siliwangi sudah sadarkan diri dari ketidaksadaran mereka. Dan Syekh Nurjati kehabisan energi hawa murninya untuk meneruskan pengobatan putra-putri sang Prabu Siliwangi.
Prabu Siliwangi yang masih tahap akhir mengobati putra mahkota Raden Kian Santang kebingungan diri hal apa yang harus ia lakukan. Namun Raden Kian Santang yang mulai berangsur membaik menyuruh Ayahandra Prabu Siliwangi untuk meninggalkan dirinya dengan ditemani oleh Ratu Kentring Manik. Nah teman-teman, Mimin kira sampai di sini dulu prediksi dari kami. Namun ini hanya cerita dari rangkuman kami yang melalui dari beberapa cerita narasumber yang kami dapat karena hanya sutradara dan pemain lah yang mengetahui alur cerita sebenarnya. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari kami. Mimin mohon maaf bila banyak kekurangan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.